Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di mata kuliah Fundamental Jaringan Komputer. Dan pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang RFC. Apa itu RFC? RFC adalah sebuah dokumen, ya, sebuah dokumen yang menceritakan secara teknis, ya, secara teknis mendokumentasikan secara teknis standar-standar yang mendukung internet, ya, standar-standar internet. Jadi RFC itu singkatan dari Request for Comment. Ya, mungkin kita sering dengar ya RFC, tapi mungkin belum banyak yang membahas secara detail RFC itu apa. Baik, saya coba di kesempatan kali ini kita akan lihat ini RFC. Ini ada tulisan dari Alessandro De Santis ya, Driving Organizational Change with RFC ya, RFC. Jadi RFC ini adalah Request for Comments ya. Oke. Nah, kalau kita lihat sejarahnya ini RFC itu pertama kali ditulis ya. RFC yang pertama yang awal-awal banget ditulis oleh atau dibuat oleh Steve Conner ya. Nih Steve Conner tahun 1969. Oke. Di ini UCLA ya. Universitas Ciseeng Lenteng Agung, salah ya. Los Angeles, California ya. Yang pada waktu itu juga sedang membuat ini nih program ARPANET ya. Jadi RFC ini adalah the first online publication series ya, merupakan seri publikasi online yang pertama kali RFC ini ya, Request for Comment. Nah, kalau kita mau lihat definisinya, kita bisa cari di internet ya. Dengan menggunakan ini nih, Google User Feedback. Kita lihat di sini, what is an RFC? Apa RFC itu? Ya, kalau kita lihat di sini, RFC adalah sebuah memorandum, ya, sebuah memorandum atau sebuah laporan gitu ya, yang diterbitkan oleh IETF ya, IETF yang isinya apa? Isinya menjelaskan tentang ya ini metode, behaviors atau perilaku ya, terus research, penelitian, or innovation atau inovasi-inovasi applicable yang bisa diterapkan to the working of the internet untuk yang berkaitan dengan kinerja dari internet ya. Intinya adalah inovasi-inovasi, penelitian, metode-metode, behavior atau karakteristik yang menunjang kinerja internet. Oke. Along with internet connected system ya. Nah, kalau itu dari ini ya, global knowledge ya. Kalau kita lihat di versi Wikipedia, ini penjelasannya, definisinya RFC. RFC adalah sebuah publikasi dari Internet Society ya, ISOT ini dari Internet Society dengan lembaga yang ini yang terasosiasi, lembaga asosiasinya ya, yaitu IETF ya. Jadi publikasi yang diterbitkan oleh ISOT bersama lembaga yang ada di bawahnya itu ya, IETF ya, yang terkait dengan standar-standar yang mendukung kinerja internet. Oke, intinya itu. Terus kita bisa lihat di sini ada berapa macam sih jenis dari RFC ini. Jumlahnya ya, ada berapa? Kalau di sini 8650 di Google User Feedback
data tahun berapa nih? 2019 ya. Sampai November 2019 sudah ada 8.650 RFC. Tapi kalau kita kita akses ke ini nih, website IETF nih, ya, www.ietf.org/RFC, maka kita akan menemukan di sini ternyata sudah ada sampai 2021 ini sudah ada 9.003 ya, kita lihat di sini nih. Yang terakhir nih RFC 9.003 ya. Kita lihat di sini ya. RFC 9.003 ya. 8 Januari. Ya, 8 Januari. Lalu ini ada template ya, ada template nih. Ya. Jadi sudah ada 9.003 RFC per 8 Januari 2021 nih. Ya. Ini RFC 9.003 nih. Sepertinya itu yang terakhir kalau melihat dari website IETF ini. Oke. Ini kita bisa coba nanti download, ya bisa di-download dari sini. Segala macam RFC ada di sini. Jadi kalau kita mau tahu secara teknis standar-standar yang berlaku di internet, misalnya tentang SSL ya, secure shell ya, secure socket layer, secure socket layer SSL, atau SSH secure shell, atau yang lain-lain HTTP, HTTPS. Kalau kita ingin tahu, maka kita harus cari dulu ininya RFC-nya, nomor RFC-nya berapa ya? Cara mencarinya gimana? Misalnya kita mau cari RFC tentang apa tadi? SSL, ya. Kata kuncinya itu aja, RFC SSL, terus enter, maka kita bisa lihat di sini. Oh, dia RFC 6101, ya. Yang TLS ini, TLS 5246, ya kan? Lalu ada nih 6176, prohibiting SSL, ya, prohibiting beda ya. Jadi ada beberapa, ini kan berarti behavior ya, beberapa behavior yang berkaitan dengan SSL itu RFC-nya berbeda dengan penjelasan dari SSL sendiri ya. Kita lihat nih 6101, coba kita lihat ke sini. Kita lihat RFC 6101 ya. 6101 ini banyak sekali ya. 6101. Nah, 61 banyak banget. Nah, 6101 nih ini ya. Ya. Kita coba buka. Oh, sudah di-download. Coba kita buka ya. Nah, ini sudah terbuka. Ini dia. Secure Socket Layer Protocol versi 3 ya. Ini dia RFC-nya. Di RFC ini kita bisa lihat di sini ada IETF kan sebagai lembaga resmi yang menerbitkan ini. Terus kita lihat di bawahnya ada nomornya, nomor dari RFC-nya. Kategorinya historik, ada ISSN-nya, ada ininya penulisnya ya, autornya. Di sini bilangnya independent consultant. Nah, biasanya di sini kalau sebuah RFC membuat RFC yang lain itu obsolete ya, atau mengupdate RFC lain, maka biasanya di bawah ini nih, di bawah nomor ini akan ada obsolete RFC berapa gitu ya. RFC yang mana yang kemudian usang, tidak berlaku lagi dengan munculnya
RFC yang baru, atau updated apa, RFC apa ya, kalau dia mengupdate dari RFC. Seperti itu. Nah, kemudian ini nanti kita lihat abstrak nih. Abstrak ini membahas tentang apa sih RFC ini? Coba kita lihat di sini. This document specifies versi 3.0 dari SSL. Jadi dokumen ini ya membahas secara khusus versi 3.0 dari protokol SSL ya, yaitu sebuah protokol keamanan yang menyediakan kerahasiaan komunikasi ya, communication privacy lewat internet ya. Proposal ini memungkinkan aplikasi client server ya untuk berkomunikasi dengan dengan cara yang mencegah ini ya, yang mencegah serangan-serangan eavesdropping atau penyadapan ya, tampering, apa namanya, perubahan-perubahan dan pemalsuan ya, pemalsuan pesan. Oke, nanti ada forward ada kata pengantar gitu ya, pendahuluan. Lalu di sini kita bisa lihat ya daftar isinya apa aja yang dibahas ya. Ya misalnya SSL ini kita bisa lihat ada tentang session and connection state, ada record layer ya, ada ini nih protokol untuk apa mengubah protokol yang digunakan. Lalu ada handshake-nya ya, kita bisa lihat bagaimana proses dari handshake itu ya. Coba kita lihat halaman 21 ya. Ya. Ini komponen-komponennya ya, ketika melakukan handshake ada hello message, server certificate dan sebagainya. Lalu komputasi kriptografis, dia pakai RSA, Diffie-Hellman, Forteza. Untuk asimetriknya, untuk simetriknya ini dia ya, master secret. Oke. Ya, jadi RFC itu adalah dokumentasi teknis ya tentang tadi ya berbagai macam apa namanya fitur, behavior, metode, penelitian-penelitian yang terkait dengan kinerja dari internet. Coba kalau kita lihat handshake protokol ya, coba kita lihat yang sudah pernah mempelajari tentang protokol SSL, kita bisa lihat di sini nih ininya proses handshake-nya itu seperti ini sebenarnya nih. Ya. Ini di halaman 22 ya. Jadi ini klien, ini server. Ya kan? Jadi proses handshake-nya begini, klien itu akan mengirimkan pesan klien hello ke server. Lalu server akan menjawab, mereply dengan mengirimkan pesan server hello dan server hello dan. Itu yang wajib. Ya, yang bintang-bintang ini biasanya adalah ini optional, tergantung tergantung situasinya ya, tergantung situasinya. Maksudnya kalau memang antara klien dan server ingin menggunakan sertifikat, maka server akan mengirimkan sertifikat, mengirimkan ini ya, gitu. Tapi yang wajib ini server hello sama server hello dan. Oke. Dia akan mengirimkan ke sini, kemudian klien akan membalas lagi pesan-pesan seperti ini. Ya. Ke sini. Terus kalau ada apa namanya? Oh ini kalau ada perubahan ya, ada perubahan misalnya dia menyepakati sistem enkripsi yang mau digunakan untuk asimetrik maupun simetriknya apa. Biasanya ada pilihan ya, ada pilihan. Lalu di sini akan diubah ya sesuai dengan pilihan tersebut. Kemudian server akan mengirimkan message finish, baru kemudian
antara klien dan server sudah bisa mengkomunikasikan data ya, application data. Ya, ini proses handshaking-nya. Nah, itu dibahas secara teknis di sini ya, di RFC ini. Keterangan-keterangannya semuanya ya. Jadi mestinya kalau kita ingin tahu secara teknis sebuah protokol ya, sebuah standar, maka kita baca RFC-nya. Karena itu dokumentasi resmi, terbuka dan sudah teruji, sudah mendapatkan berbagai macam masukan ya secara bertahap, mulai dari dia diajukan sebagai proposal, kemudian diadopsi oleh IETF untuk dimasukkan sebagai daftar yang akan diberikan masukan ya, sampai kemudian disetujui, kemudian sampai akhirnya menjadi draft internet. Ya, jadi dia sudah melalui berbagai macam masukan dari masyarakat, dari peneliti yang memang sangat-sangat berkompeten di bidangnya gitu ya. Jadi mestinya kita merujuk ke sini ya, ke RFC ini. Kalau kita mau mencari dokumentasi penjelasan secara teknis dari sebuah standar. Standar internet maksudnya ya, sebuah standar internet. Bukan mencarinya dari paper yang sebenarnya merujuk juga ke sini. Ya boleh saja kita mencontoh paper itu, merujuk paper itu, tapi tentunya itu adalah bukan rujukan utama. Rujukan utama mestinya ke sini, ke RFC ini. Oke. Nah, kita sudah bisa melihat tadi seperti itu. Jadi ada banyak sekali sampai tahun ini, 8 Januari 2021 sudah ada 9.003 RFC ya. Ini tadi SSL versi 3 ya. Terus di YouTube sudah ada penjelasan bagaimana proses membuat RFC. Jadi sebenarnya kita juga bisa mengajukan RFC ya. Kalau kita mau mengajukan, bisa tentunya melewati prosedur yang ditetapkan oleh IETF. Nah, coba kita lihat ini penjelasan dari IETF mengenai ini bagaimana mempublish RFC ini. Coba kita lihat ya. Oke, jadi di sini dijelaskan ada 3 cara ya untuk menerbitkan RFC. Yang pertama ini IETF track ya, jadi melalui working group dan ini berlaku bisa untuk semua jenis RFC. Kemudian individual submission bisa juga pengiriman secara individual juga berlaku untuk semua tipe RFC. Lalu yang terakhir adalah independent submission ya, melalui track independent submission ya. Ini untuk RFC informasional dan eksperimental ya. Kalau yang lainnya melalui track IETF baik working group maupun individual itu berlaku untuk semua jenis RFC. Nah, di sini yang pertama sekali kalau ingin membuat ingin mengajukan draft RFC, di sini dibilang discuss your ideas with a few people. Jadi jangan sampai kita langsung mengajukan secara individual
tapi belum pernah didiskusikan dengan banyak orang. Jadi harus didiskusikan dulu dengan banyak orang itu untuk memastikan bahwa ide atau gagasan tentang RFC tersebut memang layak untuk diajukan. Ya, jadi seperti itu. Silakan kalau mau dilihat secara lengkap video ini. Ini penjelasan panjang banget nih, ada 24 menit ya penjelasan tentang proses menerbitkan RFC ya. Ada banyak tahapannya tentunya. Makanya saya sebut tadi bahwa RFC ini sudah melalui tahap mendapatkan masukan dari berbagai elemen masyarakat internet ya, masyarakat yang memang berkompeten di bidang yang diusulkan di dalam RFC. Oke, seperti itu. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana sih struktur dari RFC itu ya. Tadi kita sudah membuka salah satu RFC, yaitu 6101 tentang SSL, dan sebenarnya kita sudah melihat di sana bahwa struktur dari RFC itu seperti ini kira-kira nih. Ya, ada header, kemudian di bawahnya ada abstrak, ada motivation, ya, motivasi dari mengusulkan RFC tersebut, kemudian ada proposal, ada instructions, benefit, possible challenges, dan links, ya, seperti ini prosesnya. Nah, struktur dari header apa ini? Kita lihat tadi judul, ya, judul, kemudian author. Nah, yang perlu diperhatikan di sini ketika mengajukan RFC, author itu bisa satu, bisa banyak, tapi tidak ada jaminan bahwa kalau autornya banyak terus pasti akan diterima, nggak ada jaminan ya. Jadi mau satu, mau dua, mau banyak itu sama-sama peluangnya sama. Kalau dia sudah sudah mendapatkan masukan ya dan layak, baru kemudian bisa di-accept, bisa diterima ya. Jadi tidak menjamin bahwa jumlah autor yang banyak akan memudahkan untuk diterima gitu ya, nggak ada jaminan. Kemudian ada tanggalnya, lalu to be reviewed by, ada ya tanggal. Terus struktur abstraknya ya one paragraph ya. Jadi abstrak itu isinya satu paragraf introducing the topic ya, yang mengenalkan topik yang diusung di dalam RFC tersebut ya. Belibet ngomongnya. Dan ini menjawab pertanyaan what ya, menjawab pertanyaan what, apa ya, isi abstrak itu seperti itu. Lalu ini motivation ya, isinya mengapa si author itu menulis atau mengusulkan RFC tersebut ya. Use case yang disupport apa ya, penggunaannya untuk apa ya, lalu outcome-nya apa yang diharapkan ya dengan menerapkan ide atau gagasan mereka. Nah, ini menjawab pertanyaan why. Oke. Tadi what, abstrak itu what. Nah, di sini motivation menjawab pertanyaan why. Lalu struktur proposal. Ini menjawab pertanyaan how, bagaimana ya. Jadi di sini dijelaskan apa yang diusulkan oleh si author ya. Bisa memberikan example ya dari penggunaan atau penjelasan bagaimana ide atau gagasan yang diusulkan itu seperti apa gitu. Ya, dijelaskan di sini proposal. Selanjutnya instruction ya. Ini menjawab beberapa kemungkinan pertanyaan yang muncul ya. Jadi ini sudah harus bisa memperkirakan
pertanyaan-pertanyaan yang mungkin timbul. Jadi kira-kira sudah dijawab di sini. Oke. Kemudian benefit di sini harus dijelaskan benefit dari RFC yang diusulkan. Bagaimana dia akan berdampak terhadap whole company, ya. Dan bagaimana mengukur dampaknya ya. Apa benefitnya dan bagaimana mengukur dampaknya. Possible challenges, ya. Apa tantangan-tantangan yang mungkin timbul, ya, yang akan dihadapi apabila ide atau gagasan itu diaplikasikan, diterapkan. Lalu kira-kira sarannya apa, ya. Kalkulasi biaya juga mungkin, ya, dimunculkan juga di sini, ya. Karena bisa jadi oke, gagasannya bagus tapi kemungkinan implementasinya memerlukan biaya yang tinggi, ya. Mungkin ada yang lain yang serupa, protokol yang serupa tapi lebih murah, ya kan, bisa jadi seperti itu. Ya, bisa menjadi pilihan. Lalu yang terakhir adalah links, ya. Links yang berguna, ya, untuk pembaca untuk mencari RFC tersebut. Ya, jadi kalau mau download bisa ditemukan di mana, ya, dengan menggunakan link tersebut. Oke. Nah, kira-kira ini nih siklus hidup, ya, siklus hidup dari RFC. Kalau kita lihat di situ, pertama draft, ya, paling atas ini draft, kemudian di publish, draftnya dipublish, kemudian feedback requested, ya, jadi dimintakan feedback, ya, dari berbagai macam elemen, ya, dari masyarakat internet, ya. Lalu kalau ada feedback kemudian dilakukan perubahan, ya, mungkin masih ada feedback lagi, pokoknya sampai waktu tertentu sudah tidak ada lagi masukan, sudah oke, maka tinggal dua pilihan, ya, diterima atau ditolak, ya, diterima atau ditolak, ya, seperti itu. Siklusnya seperti itu. Kemudian kita lihat, ya, ini sebenarnya contoh proses dari RFC, ya. Pertama ada ide atau gagasan, lalu kemudian dilakukan research, ya, untuk memastikan bahwa ide ini memang layak gitu untuk diajukan, ya. Jadi di research, kemudian kalau oke, layak untuk ditulis, maka kemudian ditulis. Ya, write RFC mengikuti ini, ya, life cycle. Ini mulai ini life cycle-nya di sini nih. Jadi diajukan, sudah diajukan sebagai draft, nanti mengikuti life cycle tadi, ya. Ada feedback, ya. Jadi ini diajukan, kemudian kalau sudah mendapatkan masukan dan kemudian disetujui, maka accepted. Kalau sudah accepted, berarti tinggal implementasi. Oke, implementasi untuk current practices. Kira-kira seperti itu kurang lebihnya tentang RFC ini. Dan coba kita lihat RFC yang terakhir tadi, ya. RFC 903. 903 ini tentang apa RFC-nya? RFC terbaru nih. Kalau kita lihat nih, Januari 2021, ya. Nah, RFC 93. Nah, di sini kita bisa lihat ada obsoletes, ya, ada obsolete. Jadi RFC 8203 nih di sini kita lihat, saya gedein. Ya. Jadi RFC 903 ini dengan munculnya RFC 903 tentang Extended BGP Administrative Shutdown Communication, maka RFC 8203 ini obsolete. Kemudian RFC 486 diupdate.
ya 4486 diupdate dengan RFC ini. Kategorinya ini ya Januari 2021 ini masih baru banget dan ini topiknya juga bagus nih ya BGP Administrative Shutdown Communication ya Shutdown Communication ini bisa dibahas nih kalau mau dibaca mungkin ada masukan bisa diberi masukan ya. ISSN-nya ini lalu autornya ini ada 4 orang nih ya ada yang dari Cisco nih, J-Heights, ada Job Snyders, NTT, ada Skoder dari Juniper, Asimov dari Yandex. Ya. Ya, jadi ini tentang shutdown communication ya, shutdown communication. Kita bisa lihat apa ini, this document enhances the BGP CIS notification ya. Jadi di BGP itu Border Gateway Protocol ada yang disebut CIS notification ya, notifikasi untuk CIS ya, untuk apa namanya? Mungkin untuk apa namanya ya? Ya intinya untuk shutdown communication ya. Jadi mungkin ketika protokol itu ingin apa namanya? Dimatikan gitu, ada notifikasi sebelum mati itu ada notifikasi seperti itu. Nah, ada yang mempelajari itu ya, mempelajari behavior dari itu. Kemudian mengusulkan ini ya. Mengusulkan untuk memperbaiki CIS notification di BGP ya. Dan kita bisa lihat this document update, dia mengupdate RFC 4486 dan sekaligus mengobsolete RFC 8203 ya. Jadi dengan hadirnya ini RFC ini maka 8203 sudah obsolete, sudah usang, sudah nggak berlaku gitu ya. Ini statusnya copyright notice. Nah, kita bisa lihat di sini. Ada introduction ya dan seterusnya. Nah, ini shutdown communication ya. Nih, if a BGP speaker decides to terminate its session ya, jadi kalau apa ini ada BGP speaker memutuskan untuk mengakhiri sesinya dengan BGP neighbor, dengan BGP tetangganya ya. Jadi BGP ini ada speaker, ada neighbor. Kalau dia ingin mengakhiri komunikasi antar mereka, maka BGP speaker ini akan mengirimkan CIS notification tadi ya, dengan error code CIS atau administratif untuk subcode-nya administrative shutdown atau administrative reset ya. Nah, lalu ini dia formatnya, seperti ini formatnya, ada penjelasannya. Ini subcode isinya apa, length isinya apa, lalu ini isinya apa, ada penjelasannya di sini. Oke, ada penjelasannya nih. Ya. Jadi di sini kalau kita lihat ternyata yang dia usulkan itu shutdown communication itu, ini di sini nih, shutdown communication field-nya ini must be encoded using UTF-8. Harus diencoded menggunakan UTF-8. Nah, kenapa? Ya tinggal dibaca aja dan seterusnya ke bawah. Ya. Kita bisa lihat ya semuanya. Oke, kurang lebih itu penjelasan tentang RFC dan prosesnya tadi di video dari IETF tadi sangat jelas di sana ya, menjelaskan prosesnya. Silakan aja diikuti. Demikian yang ingin saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.